Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Sebelum nanti Uus akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, ibu rumah tangga dengan segala kemuliaannya, yaitu ibu rumah tangga dekat dengan pahala. Nah, saya akan membacakan terlebih dahulu ada pertanyaan yang sudah masuk melalui akun Instagram @jalandakwahbtvofficial yang akan bertanya kepada Ustadz Cep. Sudah ada dari @cicik_ocik mau bertanya. Ustadz mau tanya dong. Silahkan dong. Apakah salah mengabdikan diri seutuhnya menjadi ibu rumah tangga? Saya pernah merasa tidak berguna menjadi ibu rumah tangga hanya karena saya tidak memiliki penghasilan seperti para ibu yang bekerja. Kejadian ini berawal dari keluarga yang nggak mau Kejadian ini berawal dari keluarga yang mau patungan buat ibu umroh. Nah, di situ saya nggak enak. Ya di situ karena saya nggak nyumbang karena memang tidak punya uang simpanan sendiri. Semua gaji dari suami saya pergunakan untuk kebutuhan hari-hari dan sebagian lagi ditabung. Nah, saya memang nggak mau minta uang sama suami karena kan yang mau berangkat umroh itu ibu saya. Nah, bukan ibunya. Andaikan saya masih kerja seperti dulu Ustadz, pasti saya bisa nyumbang dengan nominal paling besar. Izin pencerahannya Ustadz, agar keraguan saya menjadi ibu rumah tangga bisa sirna. Jujur, semenjak kejadian itu saya ada rasa ingin kembali menjadi wanita karir. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Kang Bedu. Bu. Tadi sudah disampaikan jangan pernah minder menjadi ibu rumah tangga. Sekali lagi saya sampaikan, fungsi ibu sebagai ibu rumah tangga itu vital banget. Sangat membantu suami dan luar biasa jasanya. Kehebatan seorang laki-laki, kesuksesan seorang laki-laki itu pasti ada andil siapa? Istri yang hebat. Makanya di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada wanita hebat, dan di balik kegagalan seorang suami pasti ada wanita lain. Wanita jahat. Makanya ibu jangan minder menjadi seorang ibu rumah. Sebegitu vital, luar biasa loh ibu bergunanya buat suami. Terus si teteh yang tadi, tapi Ustadz gimana? Ibu saya mau umroh, saya sampai nggak bisa patungan. Kenapa? Mau minta ke suami nggak enak, itu kan ibu saya. Teteh, ibu kita kalau sudah nikah itu pun menjadi ibu suami kita. Makanya ibu, mertua kita itu bukan orang lain, mertua kita pun orang tua. Nah, si teteh yang tadi harusnya bilang ke suami tidak apa-apa, karena kan kewajiban suami nafkah untuk istri. Tinggal bilang, sayang, mama aku mau umroh, kebetulan teteh-teteh aku itu lagi pada patungan, kira-kira ayah punya uang atau enggak. Kalau suaminya punya uang, dibantu. Kalau nggak punya uang, ya nggak usah maksain, bingung, nggak usah maksain, tapi disampaikan ke siapa? Ke orang tuanya. Mama, punten ya, teteh mah nggak bakal bisa nambahin buat umroh, kebetulan si AAT lagi kurang bagus kerjanya, insya Allah teteh mah hanya titip doa aja. Ibu ngomong gitu jangan minder, berbuat baik ke orang tua tidak harus selalu dengan uang, tapi bisa dengan doa. Bu. Kadang saya iri. Ustadz nggak boleh iri. Boleh dalam beberapa hal. Saya tuh kadang iri, Kang Bedu. Iya. Ibu iri sama siapa Ustadz? Iri sama ibu-ibu rumah tangga.
Kenapa? Mereka itu setiap hari dibanjiri pahala, Bu. Saya doakan ibu-ibu yang di sini silahkan masuk surga duluan. Iya, maut, ngasih ibu mah maut. Ibu, ini ada satu kisah yang luar biasa, kisah dari seorang putri tercinta Rasulullah, Siti Fatimah. Siapa, Bu? Mudah-mudahan kisah ini bisa menggugah kita sebagai ibu rumah tangga. Siti Fatimah, putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti anak pada umumnya, curhat sama ayah. Kebetulan ibu, Rasulullah pada waktu itu sedang berkunjung ke rumahnya Siti Fatimah. Sesampainya di rumah Siti Fatimah, Rasul kaget melihat putri tercintanya sedang nangis sambil menggiling gandum dengan penggilingan yang terbuat dari batu. Sambil giling gandum tapi sambil nangis. Pas ditanya sama Nabi, wahai putriku tercinta, kamu kenapa nangis? Cerita sama ayah. Kalau bahasa kita, ibu tahu kenapa Siti Fatimah menangis sambil menggiling gandum sambil menangis? Ternyata Siti Fatimah capek dengan pekerjaan rumah tangga, Kalau kata kita mah mungkin nih, kalau kita ibu lagi nyuci tapi ibu lagi banyak masalah, anak bandel, cicilan banyak, ruwet rasanya, ibu sambil nyuci sambil nangis. Ibu pernah nggak ngalamin di posisi itu, ibu nyapu tapi kesel pengen nangis, Bu? Ibu lagi masak kesel pengen nangis, pernah? Siti Fatimah merasakan itu, Bu. Lagi menggiling gandum dengan tangannya sendiri pakai penggilingan yang dari batu itu, nangis cerita ke Rasulullah, ayah, wahai ayahku, aku tuh capek ngurusin pekerjaan rumah tangga, tiap hari menggiling gandum sendiri ya Rasul. Engkau kan mulia ya Rasulullah, dengan kemuliaanmu bisa enggak bilangin ke suami aku Ali, suami Siti Fatimah, bilangin ke suami aku Sayyidina Ali, beliin budak perempuan agar bisa bantuin pekerjaan di rumah sama menggiling gandum. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah tidak menjawab. Rasul ngambil gandumnya disimpan di penggilingannya, kemudian Rasul mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah si penggilingan gandum itu, Bu, yang terbuat dari batu muter sendiri. Set. Pas udah jadi tepung, kata Nabi, atas izin Allah berhenti, Bu. Dan yang paling spesial lagi, ini penggilingan gandum yang terbuat dari batu. Dia berbicara dengan pastinya kepada Rasulullah, ya Rasul, kalau aku diperintahkan olehmu untuk menggiling gandum yang ada di timur dan yang ada di barat, saya siap dengan senang hati ya Rasul. Tahu kenapa ya Rasul? Saya pernah mendengar firman Allah di Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6, kata penggilingan gandum, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Kata batu ini, ya Rasul, saya siap menggiling gandum baik yang ada di barat maupun yang ada di timur dengan senang hati. Kenapa? Saya mendengar firman Allah, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Batu. Kenapa jadi kesini ya? Saya paling undang batu. Bahan bakarnya manusia dan batu. Nah ya Rasul, saya nggak mau jadi batu yang masuk neraka, jadi bahan bakarnya. Apa kata Nabi? Bergembiralah engkau. Kenapa? Karena engkau nanti akan menjadi batu yang ada di surga, batu istananya anakku Siti Fatimah. Rasul mendekati Siti Fatimah, putriku, kalau Allah ingin menggerakkan
gerakan penggilingan gandum itu tanpa kamu sentuh itu bisa muter anakku. Tapi kamu tahu kenapa Allah tidak melakukan itu? Karena Allah ingin menuliskan kebaikan untukmu, menghapuskan keburukan darimu, dan meningkatkan derajat untukmu. Kemudian Nabi melanjutkan apa? Ini nasihat buat kita. Kata Nabi apa? Ketika seorang ibu rumah tangga, memasak untuk anak istrinya. Kok anak istrinya? Memasak untuk anak suaminya. Ibu masak di rumah, dimakan untuk suami sama anaknya. Kata Nabi, setiap biji Allah tulis satu kebaikan, Allah hapus satu keburukan, Allah naikin derajat di sisi Allah. Ibu bayangkan, ibu ngakel, tahu ngakel? Nah, ibu ngakel, ada berapa biji itu yang diakel sama ibu? Ibu menanak nasi, ibu masak nasi, ada berapa nasi yang bakal ini sama ibu? Yang bakal ditanak? Banyak. Ibu kaliin tuh pahala ibu. Makanya tadi saya bilang, kenapa saya iri sama ibu-ibu? Kenapa Kang Bedu? Iya, biar pahala buat istri saya tuh banyak. Masya Allah, emang suami idaman ini mah. Satu itu Pak Ustadz. Terus yang kedua, biar nggak mubazir. Iya. Karena mubazir itu pekerjaannya setan. Iya, saudaranya setan. Tiga, biar istri tahu harga beras mahal. Ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya. Baik, lagi tepuk tangan untuk Ustadz Ucep Ibu ya. Itulah kemuliaan seorang ibu rumah tangga ya. Sekarang ibu rumah tangga mana yang mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa yang mau jadi ibu rumah tangga? Siapa yang mau jadi bapak rumah tangga? Silakan Ibu. Sebelah mana? Ya Ibu, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Maidot. Apa? Maidot. Ya. Maidot. Perkenalkan, nama saya Maidot, Pak Uus yang ganteng. Oh, Maidot. Kalau Kang Bedu yang cakep. ya, yang imut. Yang imut. Terima kasih Maidot. Mau bertanya nih Pak Uus yang ganteng. Maidot kan punya pasien. Punya pasien? Iya, punya pasien. Oh, Maidot seorang tenaga medis. Psikolog Iya. kali, psikolog. Iya. Psikolog betul ya. Punya pasien. Kau urut. Iya, nggak apa-apa. Kau urut kan juga punya pasien ya Bu ya. Dulunya kan Maidot kerja di rumah sakit jiwa. Ya. Lupa ingatan Maidot nih. Jadi si pasiennya itu kenapa? Kena ini depresi atau gimana? Atau stres? Iya, depresi gitu. Depresi. Iya, depresi. Udah gitu kan dia belum sempet mau berkeluarga gitu ya. Oh, belum sempat berkeluarga tuh Ya, pasiennya. belum sempat berkeluarga. Iya, berkeluarga, menikah, belum sempat menikah. Iya, belum sempat menikah gitu. Terus dia gimana gitu, kayak dirinya tuh itu kayak nyesel. Seorang perempuan itu kan sama-sama kayak Maidot nih ya. Iya. Ditanya kan, sekarang kamu belum menikah, terus itu belum punya anak, terus jadi dia kesel gitu, mau diituin kayak gitu. Oke, saya mencoba menangkap ya, saya ulang ya. Iya, coba. Pertanyaannya. Saya belum nangkap soalnya. Iya, jadi begini, Maidot punya pasien yang belum berumah tangga, belum berkeluarga. Iya. Curhatlah, ngomongin masalah anak, dia marah. Dia marah itu. Nah, karena dia merasa mungkin tersinggung. Tersinggung lah gitu. Ah, terus? Jadi dia depresi gitu jadinya. Iya kan dia depresi kan, di situ dia udah depresi, di situ kan dia jadi pasien Maidot. Iya. Masa udah pasien depresi lagi, double dong depresinya. Jadi dia kan pasiennya Maidot. Iya. Tentu pasien tersebut karena Maidot di rumah sakit jiwa punya gangguan jiwa. Iya. Orang dengan gangguan jiwa tentunya kan. Nah, cerita ke Maidot tentang masalah dia belum berkeluarga. Iya. Belum menikah, belum punya anak. Belum. Marahlah ketika berbicara tentang itu anak. ditanyain anak teh marah gitu. Marah. Nah, yang jadi pertanyaan Maidot adalah Maksudnya gimana caranya gitu biar
jangan sampai dia marah gitu. Tolong jelasin aja gitu sama Pak Us yang ganteng. Iya ya, biar. Soalnya dia depresi gitu. Oh, Kita depresi. tanya-tanya terus gitu. Gimana ntar mau nikah kapan? Terus ntar punya anaknya kapan gitu. Dan Jadi dia kesel. selalu marah kalau ditanya masalah itu. Iya. Oke, Jangan, kalau saran saya pas lebaran jangan kumpul keluarga. Iya. Kenapa? Kapan nikah? Iya gitu. Iya nih, ibu-ibu suka nanya gitu nih. Kasian Bu. Siap, Maidot. Ya, siapa yang ganteng? Bedu yang ganteng. Terima kasih banyak. Hampurannya, Maidot. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi di antara kita juga kalau keimanan kita tipis, kita jauh dari Allah, ibu bisa kena stres dan maka ibu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi. Ada orang yang depresi, dikit-dikit stres, dikit-dikit depresi, dikit-dikit kalut. Kenapa? Hatinya tidak dipenuhi dengan zikir kepada Allah. Kalau hatinya dipenuhi dengan zikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, dekat ama. Ketika kita kalut, capek, mangkel, kira-kira Allah bantu kita enggak? Yang bikin hati kita senang itu pasangan kita atau Allah? Dijawab yang benar tuh Cek Edo, Allah gitu. Yang bikin hati ibu senang, uang atau Allah? Yang bikin hati ibu tenang, harta atau Allah? Yang punya hati kita Allah atau pasangan ibu? Makanya ibu, ketika kita punya masalah, kita mulai depresi, mulai stres, jangan jauh-jauh dari Allah. Ibu udah mulai kalut, capek, kuncinya 3. Sabarin, doain, sholatin. Sholat itu di bawah sholat. Suzon aja. Nah, kalau dengar kata sholatin, mandiin kan kita udah kesana arahnya. Meninggal itu mah. Iya. Sabarin, ibu sabar. Yang kedua, ibu bawa sholat. Doa dulu ya. Doa. Yang ketiga, bawa sholat. Nabi itu setiap Nabi mengalami kesusahan, setiap Nabi mengalami kesedihan, Nabi itu langsung sholat. Ibu kalau lagi kesusahan, stres, depresi, ibu langsung ambil air wudhu apa ngambil HP? Ibu jaga image, masuk TV, ngambil air wudhu gitu ya. Ibu kalau lagi depresi, stres, ngambil air wudhu atau ngambil HP? Masya Allah, luar biasa. Wanita-wanita soleha, calon penghuni surga. Amin. Ketika dapat masalah ngambil air wudhu semua. Luar biasa. Alhamdulillah. Abis itu abis ambil wudhu ngapain Bu? Sholat. Alhamdulillah. Tapi kalaupun ibu, karena ibu setiap hari harus ada status. Misalkan ibu kalau nggak status tuh jadi meriang gitu Bu ya. Nggak status sehari itu kayak jadi panas dalam, bibir pecah-pecah gitu Bu ya. Boleh silahkan, tapi jangan yang ngeluhnya, yang kalimah thayyibah aja. Ibu lagi capek, upload astagfirullahaladzim, daripada di statusnya begitu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Maidot. Saidot. Selanjutnya kami persilakan untuk penanya berikutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Anita dari Majelis Taklim Baitur Rahman Bekasi.
Saya mau tanya Pak Ustadz. Iya, sabar Bu Anita, sabar. Relax ya. Kalau emang pertanyaan ini berat, boleh disampaikan dengan iya, silakan. Jadi saya punya tetangga Pak Ustadz. Katanya dia mau meninggalkan karir gemilangnya demi keluarganya gitu. Iya. Tapi yang sepertinya dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga gitu Pak Ustadz. Karena dia setiap hari hanya scroll Facebook, YouTube, TikTok, sosmed segala macam sosmed gitu. Buat usaha nggak mungkin buat usaha kali di sosial medianya? Enggak juga. Hanya untuk pamer status hanya buat aja, pamer status aja gitu. Terus dia juga gabut gitu ya. Gabut aja kali, gak ada kerjaan kali ya. Iya, terus dia juga suka ngerumpi gitu di tetangga gitu. Dia juga jarang ngurusin anaknya gitu, nggak masak. Padahal dia sudah mau keluar dari wanita karirnya ya. Iya, begitu. Tapi ternyata setelah jadi ibu rumah tangga, pekerjaannya hanya main sosmed, ya, ngerumpi, nggak ngurus anak. Jadi apakah dia mengabaikan tugasnya sebagai seorang istri dan meninggalkan pahalanya dalam rumah tangga gitu Pak Ustadz? Pahala sebagai ibu rumah tangga sebagai ya. Ibu rumah betul, tangga. Betul. Minta penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita akan jawab pertanyaan untuk temannya Ibu Anissa ya, yang telah keluar sebagai wanita karir menjadi ibu rumah tangga tapi tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangganya. Setelah ini jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah.